Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelas Delta. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa? Yang akan kita bahas adalah tentang pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Mungkin sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan. Semoga kalian sudah sangat memahami apa itu persamaan dan sudah sangat memahami juga tentang persamaan linier dalam tanda mutlak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami dan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai pertidaksamaan dan ketidaksamaan, kemudian mengenai sifat-sifat dasar pertidaksamaan, kemudian hubungan antara dua pertidaksamaan, yaitu nanti di dalamnya ada irisan dan gabungan, pertidaksamaan linier dalam tanda mutlak. Nah, keywordnya dapat kalian cari tentang gabungan, irisan, nilai mutlak, pertidaksamaan linier, serta pertidaksamaan nilai mutlak ini ya. Nah, dalam beberapa hal yang di sini kita akan bagi menjadi dua. Mungkin kita hari ini akan belajar sampai sifat-sifat saja dan akan kita lanjutkan tujuan pembelajaran lainnya di video selanjutnya. Siapkan dulu alat belajarnya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Nah, dapatkah kalian menjawab apa itu pertidaksamaan dan apa itu ketidaksamaan? Silakan menjawab terlebih dahulu. Jika kalian sudah mengetahui atau sudah mencari tahu tentang pertidaksamaan dan ketidaksamaan, maka Ibu akan lanjutkan, yaitu apa sih ketidaksamaan dan pertidaksamaan itu? Nah, diilustrasikan sebagai berikut. Di dalam ketidaksamaan dan pertidaksamaan itu, kita harus tahu dulu ada namanya kalimat terbuka. Ini diganti pen. Jadi ada di situ ya, ada kalimat terbuka. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertidaksamaan dan ketidaksamaan, kalimat terbuka itu ada apa sih? Kalimat yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Jadi, dia ini adalah kalimat yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Dipastikan secara langsung dia benar atau dia salah gitu. Kemudian, karena masih mengandung variabel pastinya. Nah, di sini ada variabel. Sedangkan kalau kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya langsung dapat dipastikan. Dia benar atau salah. Nah, di sini biasanya tidak akan ada variabel. Variabel ini kalau kalimat tertutup dia tidak mengandung unsur variabel. Jadi dapat dibedakan ya, kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalau kalimat terbuka ada variabelnya, kalimat tertutup itu tidak mengandung unsur variabel. Perhatikan kalimat berikut ini. Manakah menurut kalian yang merupakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Berdasarkan pengertian yang sudah diberikan tadi. Diberi waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang merupakan kalimat terbuka adalah pertama ini. Kenapa? Karena 5 dikali X sama dengan 15 ini masih mengandung unsur variabel. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat terbuka terbuka. Yang kalimat tertutup adalah kalimat terbuka juga. Yang kedua ini adalah kalimat terbuka juga. Karena mengandung unsur variabel. Bagaimana nomor 3 dan 4? Nomor 3 dan 4 adalah contoh kalimat tertutup. Ya. Karena kebenarannya sudah dapat dipastikan gitu. Jakarta memang sekarang adalah ibu kota negara Indonesia.
dan 7 ditambah 3 itu hasilnya adalah 10 dan tidak mengandung variabel. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dimengerti apa itu kalimat terbuka, apa itu kalimat tertutup. Selanjutnya, jadi pertidaksamaan dan ketidaksamaan itu apa sih? Pertidaksamaan itu adalah kalimat terbuka, yaitu yang memiliki variabel tadi, kemudian yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan itu seperti apa? Akan kita bahas di bawah. Kemudian, ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang tidak ada variabelnya. Variabelnya nggak ada. Yang menggunakan tanda ketidaksamaan juga. Nah, jadi bisa dibedakan ya, pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Oke, tanda-tanda ketidaksamaan ada apa saja yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama adalah kurang dari atau dibaca dengan kurang dari, yang seperti ini namanya kurang dari. Yang ada kurang dari, ada garis bawahnya, itu dibaca kurang dari atau sama dengan, atau paling banyak, atau maksimum, atau tidak lebih dari, gitu ya. Kemudian kalau dia sudutnya menghadap ke sebelah kiri atau ujungnya ada di sebelah kanan, itu disebut dengan lebih dari. Mungkin sebelumnya di SMP sudah mengenal atau di SD juga sudah mengenal, tapi jangan sampai yang di lebih dari atau sama dengan atau kurang dari sama dengan ini, ketika ibu bilang sedikitnya atau minimum, berarti yang kita bahas tentang lebih dari. Atau ketika ibu bilang tidak kurang dari, maka yang dibahas itu maksudnya adalah yang seperti ini tandanya. Ya, yang belum memahami atau belum menghafal, silakan dibaca baik-baik dengan pelan-pelan, mudah-mudahan langsung hafal dan mengetahui perbedaannya. Selanjutnya, nah, perhatikan kalimat berikut ini. Hubungkan, jadi ada gambar yang merah, ada kotak-kotak merah ini. Hubungkan mana yang tepat dengan yang warna orange sebelah kanan. Dikasih waktu, kalian bisa pause dulu videonya, dikasih waktu 1 menit deh, paling lama 1 menit. Jadi kalian hubungkan, misal ibu kasih contoh, Bu, hubungkan maksudnya gimana? Kadang ada aja yang bertanya ya. Misalkan ibu ambil contoh yang ini deh, X dikurangi 3 per X dikurangi 7 lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini ketidaksamaan apa nih? Ini adalah yang ada kata pecahannya. Nah, pertidaksamaan pecahan. Nah, berarti kasih garis panah seperti ini. Silakan ditulis dulu di bukunya, kemudian dikerjakan, baru play lagi videonya. Oke, kalau sudah mendapatkan jawabannya, maka ibu akan membantu kalian untuk mengkoreksi atau meng-cross-check jawaban yang tepatnya. Sekarang kita mulai dari yang paling atas, yaitu 2x dikurangi 7 kurang dari atau sama dengan 0. Ini merupakan variabelnya ada 1. Kalau ada 1 disebut dengan linear kan. Jadi pertidaksamaan linear. Nah, mudah-mudahan jawabannya benar ya. Kemudian x kuadrat kurang dari x. Di sini ada kuadrat, di sini ada x. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Pertidaksamaan, karena ini udah menggunakan kurang dari. Jadi ada kata kuadratnya yang mana? Yang di bawah. Oke. Selanjutnya yang ketiga sudah, yang keempat, di sini ada bentuk akar. Ada nggak di sini yang mengatakan bentuk akar yang di warna orange? Ada, di baris ketiga. Hubungkan juga. Kemudian di sini ada mutlak. Ada nggak yang menggunakan kata mutlak di sebelah kanan? Ada. Nah, kemudian di sini 7 kurang dari 5. Tidak ada variabelnya. Kalau tidak ada variabel, namanya ketidaksamaan. Ibu ambil ada yang di atas ketidaksamaannya. Kemudian yang tinggal yang di bawah, ketidaksamaan di bawah. Bagaimana jawaban kalian? Mudah-mudahan jawabannya benar dan tepat. Oke, kalau sudah paham tentang pertidaksamaan dan ketidaksamaan serta jenis-jenis pertidaksamaan, maka ibu akan lanjutkan untuk bahas tentang jenis interval. Di sini
tentang jenis interval banyak sekali kemarin yang masih bingung. Apa itu yang kurang dari, apa itu yang lebih dari. Itu sangat disayangkan sekali. Mengapa demikian? Karena itu sudah harus modal dasar kalian untuk belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan. Dan ini sudah dipelajari di SMP. Cari tahu kembali apa itu tentang garis bilangan, interval itu apa, cari tahu kembali di banyak referensinya. Boleh baca-baca di buku. Mulai dari yang pertama ya, tentang golongan interval tertutup. Ternyata di dalam interval tertutup itu ada 3 notasi pertidaksamaan, yang dimana ada 2 titik, kemudian ada 1 titik, kemudian di bawahnya ada 1 titik juga. Kemudian notasi intervalnya. Lihat di sini, ada yang menggunakan kurung siku, ada yang menggunakan kurung biasa. Ya, kurung siku, Ibu sorot coba pakai laser. Nih, kurung siku itu seperti ini. Kemudian kurung biasa itu seperti yang ini. Nah, kemudian notasi pertidaksamaan itu ada yang menggunakan sama dengan dan ada yang tidak menggunakan sama dengan. Seperti yang sebelumnya kita udah belajar tentang notasi ketidaksamaan gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya garis bilangan ini dapat dengan tepat untuk mengilustrasikan notasi pertidaksamaan ini. Maka Ibu akan bantu kalian, kita pakai warna merah aja. Yang pertama, kalau dia menggunakan kurung siku seperti ini, kita tulis dulu deh untuk titiknya. Titiknya di sini. Ini ada A, di sini ada B. Oke. Kemudian dia ada kurung siku atau dia menggunakan kurang dari atau sama dengan. Sehingga kita ambil diisi gitu. Titiknya tuh diisi penuh. Titik yang B juga diisi penuh karena dia ada notasi sama dengannya. Setelah diisi penuh, ternyata batas yang paling besarnya A, batas yang paling kecilnya B, berarti daerahnya adalah yang di sini. Di sini yang diarsir. Gitu. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita lihat lagi. Ternyata di sini harusnya ini ya, tutup kurung biasa. A kurang dari atau sama dengan X. Maka kita akan tulis titik A di sini. Katanya A ini ada sama dengannya, X lebih dari atau sama dengan A gitu ya. Oke, kita kasih titik. Daerahnya yang mana? Daerahnya yang di sini. Sampai dengan tak hingga. Titiknya penuh ya. Nah, sudah Ibu penuhkan. Jadi A sampai tak hingga, bentuk garis bilangannya adalah seperti ini. Selanjutnya, ketika X-nya kurang dari atau sama dengan B, kita ambil titik B-nya. Titik B di sini. X-nya kurang dari atau sama dengan B. Kemudian notasi intervalnya negatif tak hingga sampai dengan B. Berarti negatif tak hingga kan di sini ya, negatif tak hingga nih. Arahnya garisnya adalah ke sebelah kiri. Kasih arsir, lingkarannya harus penuh. Nah, ini lingkaran penuh ya. Oke, lingkarannya penuh karena dia ada tanda sama dengannya. Itu untuk interval tertutup. Ingat saja, semua interval tertutup berarti tanda lingkarannya harus dipenuhkan atau agak ditebalkan. Oke, selanjutnya untuk interval terbuka. Interval terbuka ini bagaimana? Seperti namanya, interval terbuka berarti nanti titiknya itu ada yang kosong. Maksudnya gini, ini batasnya A dan B. Berarti kalau dibaca di notasi interval berarti A sampai B gitu. A sampai B. Kemudian intervalnya tidak ada sama dengan, maka lingkari seperti biasa. Lingkari aja seperti biasa. Dan X-nya di antara A dan B. Berarti di sini hasilnya nih. Daerah X-nya di sini. Gitu.
Beda kan dengan yang pertama. Yang pertama lingkarannya penuh atau lingkarannya penuh atau tebal. Yang ke interval terbuka pertama itu lingkarannya kosong. Selanjutnya X lebih dari atau sama dengan X lebih dari A. Berarti kita tulis di sini A. Kemudian kalau lebih dari kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan. Di sini daerahnya. Kemudian X kurang dari B. Tulis dulu B-nya. Daerahnya ke kiri. Di sini daerahnya. Oke. Gak masalah ya untuk interval tertutup dan terbuka. Sekarang kita ke interval setengah terbuka. Gimana kalau seandainya ada yang tidak menggunakan sama dengan, ada yang menggunakan sama dengan? Maka yang kita lakukan adalah tulis dulu aja untuk batasnya A, di sini B. Kemudian kita lihat lagi tandanya yang mana yang mengarah, yang memiliki sama dengan dan enggak. Kalau memiliki sama dengan, tebalkan. Setelah itu batasnya yang berarti ini lingkaran biasa. Oke. Yang tebal yang mana? Yang B berarti. Sehingga di notasi intervalnya lihat nih. Yang B-nya kurungnya kurung siku, tapi yang A kurungnya kurung biasa. Itu ya bedanya. Kemudian lihat yang notasi pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari B. Berarti kita A-nya dipenuhin. Ini A, B-nya lingkaran biasa. B, daerahnya di sini. Gimana untuk notasi intervalnya? Notasinya yang A-nya kurung siku, yang B-nya kurung biasa. Oke. Gimana untuk garis lurus? Katanya semua bilangan real. Berarti dari ujung sampai ujung ini adalah daerah semua bilangan real. Nah, gitu ya untuk yang tentang jenis interval. Sekarang kita lanjut untuk yang contoh soal. Kalau kalian mendapatkan contoh soal sebagai berikut, maka yang harus kita lakukan identifikasi dulu tanda pertidaksamaannya. Lihat, di sini ada lebih besar, kemudian tidak ada sama dengan. Berarti kita gambarin. Kasih titik di sini 3 dan lingkaran titiknya tidak penuh. Kemudian lebih dari 3. Berarti ke sini. Ini daerahnya. Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, X kurang dari 3 dan tanda ketidaksamaannya nggak ada sama dengan. Berarti tulis lagi. Di sini 3, berarti arahnya kurang dari ke kiri. Oke. Kemudian X kurang dari atau sama dengan 4, lebih dari atau sama dengan 2. Tanda ketidaksamaannya ada 2. Yang pertama nggak pakai sama dengan, yang kedua pakai sama dengan. Berarti di sini 2, di sini 4. 4-nya dia pakai sama dengan, jadi kita arsir lagi, isi penuh. Kemudian intervalnya yang mana nih? Yang di sini. Ini daerah X-nya. Setelah itu diminta yang D, X-nya kurang dari 2 atau, nah ini menggunakan kata atau, X lebih dari atau sama dengan 3. Kita gambarin dulu. Ada angka 2, ada angka 3. Kemudian X-nya kurang dari 2, berarti ke kiri. X-nya lebih dari atau sama dengan 3, dipenuhin dulu. Oke. Lebih dari atau sama dengan 3. Sini. Berarti daerahnya saling tolak menolak nih, karena dia menggunakan atau. Nah, selesai untuk contoh soal ini. Silakan untuk mencari tahu soal-soal mengenai pertidaksamaan dan ketidaksamaan dan dikerjakan untuk berlatih kalian. Dan minggu depan kita akan bahas tentang beberapa contoh soal yang lainnya, dan kita akan kuis tentang pertidaksamaan dan ketidaksamaan. Oke, terima kasih semuanya. Matematika itu asyik, mudah, dan menyenangkan. Jangan lupa tinggalkan kehadiran kalian di kolom komentar. Salam kelas Delta.